Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak hebat seluruh Nusantara, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Rutinitas dari salah satu portal orang Sulawesi sudah mencapai edisi ke-65, yaitu Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah, yang pada malam hari ini sudah memasuki edisi ke-6. Setiap malam minggu, kalau tidak berhalangan, Kelor CSOC akan berbagi kepada Bapak Ibu seluruh Nusantara tentang materi-materi yang menarik dan membuat kita semakin banyak ilmu yang didapatkan. Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Kelor CSOC yang sudah edisi ke-65 akan menampilkan salah satu narasumber yang luar biasa, dan sebenarnya yang saya tahu adalah salah satu guru di masanya dan di daerahnya yang luar biasa, dan malam hari ini akan berbagi tentang materi yang luar biasa juga. Beliau adalah Bapak Ludi Bambang Sasongko MPD, dan beliau juga pada saat ini, semoga nanti seterusnya mengajar di SMA Madani Palu, Sulawesi Tengah. Izinkan untuk saya selaku host dan moderator pada malam hari ini, saya Puspo Andoko. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Belawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi sekarang orang Sulawesi baur berjumpa dengan Bapak Ibu hebat Nusantara untuk memberikan sharing tentang salah satu materi yang luar biasa. Materinya adalah penggunaan papan presentasi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan motivasi siswa belajar. Ini saya pun sempat bingung, papan presentasi yang mana ya? Yang apa ya? Apakah seperti kalau papan berarti pastinya itu bentuknya lebar. Ini membuat saya ingin lebih tahu seperti itu, Bapak Ibu. Dalam deskripsi dari flyer yang disampaikan pada yang di-share di seluruh grup yang ada di Indonesia ini, menyatakan dalam implementasi kurikulum 2013 memuat kemampuan kecakapan abad 21, khususnya pada kemampuan berkomunikasi siswa. Kemampuan tersebut dapat dilatih melalui penerapan pembelajaran berbasis kelompok.
Hal yang sering terjadi, pembelajaran banyak menghabiskan waktu pada masa kerja kelompok dan terutama dalam presentasi hasil kerja. Terbatas waktu dalam upaya presentasi hasil kerja siswa karena mereka menuliskan rencana paparannya di papan tulis utama. Selebihnya, dalam suatu presentasi siswa hanya membacakan isi paparan. Akibatnya, ada kelemahan. Siswa mengalami banyak masalah sehingga mengganggu kekuatan motivasi belajar siswa dalam pencapaian kemampuan kecakapan abad 21. Minimnya motivasi dalam mencapai kemampuan kecakapan abad 21, khususnya kemampuan berkomunikasi, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan waktu juga menjadi sebuah informasi penting yang dapat dijadikan inspirasi dalam pemecahan masalah-masalah lainnya. Perlu ada sesuatu upaya untuk mengantisipasi. Adakah alternatif solusi itu? Nah, pada malam hari ini Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah pada edisi ke-65 akan menjelaskan pemaparan tentang hal yang barusan saya sampaikan. Disampaikan oleh Bapak narasumber kita yang luar biasa hebat, yaitu Bapak Ludi Bambang Sasongko. Itu menyingkat waktu, silakan Bapak Ludi Bambang Sasongko untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Oke, terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Sangat berbahagia ya, pada malam ini kita bisa bertemu lagi, pekan demi pekan, dan saya pikir webinar tradisi yang sudah kita laksanakan ini ada beberapa organisasi ya, di seluruh Indonesia, dan kami dari Sulawesi Tengah ini mewakili untuk Sulawesi. Pak Ludi. Silakan Pak Ludi itu saya unmute semuanya tadi karena ada itu. Mohon di unmute Pak Ludi. Halo? Oke. Oke. Nah. Baik, terima kasih Pak Puspo. Sangat berbahagia ya, sekali lagi saya ulangi, sangat berbahagia kami bisa bersama-sama lagi pada malam hari ini. Kami dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah ya, pas di tengahnya Sulawesi ini. Kalau huruf paling tengahnya, di titik temunya itu. Titik temu semua garis-garis pada huruf K. Nah, itu Kota Palu namanya. Pak Ludi, mohon gangguan lagi. Mute lagi. Okay. Iya. Kami mempersembahkan ini untuk sebagai partisipasi kami dalam sumbangsi untuk dunia pendidikan kita bagi teman-teman guru hebat semua di seluruh Indonesia ya. Dan dengan adanya media ini kan seperti Pak Puspo katakan tadi, kita sudah tidak lagi berkata bahwa saya di Sabang atau di Maroke. Karena kita bisa berada satu tempat dalam waktu yang singkat, dan kalau mau berlama-lama juga tergantung kuotanya. Kalau kuotanya kuat kan bisa lama gitu ya. Jadi signalnya setia juga, nggak ikut nimbrung gitu. Special thanks buat Teh Umi ya, yang senantiasa nih Pak Puspo ya, luar biasa. Ada di mana-mana gitu ya. Luar biasa. Ada di mana-mana dan selalu siap sedia untuk menyiapkan tempat buat kita semua ini. Ini luar biasa ya. Special thanks buat Teh Umi. Khusus Pak Puspo, makasih banyak sudah menemani saya malam ini. Semoga malam ini kita bisa tetap bersemangat,
tetap mengkiprahkan bagaimana perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan walaupun sekecil apapun. Itu adalah perubahan. Karena itu akan mempengaruhi bagi kita semua, terutama diri kita sendiri tentunya ya. Oke, malam ini saya akan coba berbagi pengalaman saya beberapa masa yang lalu ya, tentang sesuatu hal yang mungkin selama ini banyak dikeluhkan oleh guru-guru, teman-teman guru ya, terutama kalau mau diskusi atau belajar kelompok atau pembelajaran berbasis kelompok. Pengalaman ini sebenarnya Pak Puspo, saya alami sudah cukup lama ya, tahun 2019 pasca gempa. Jadi kami waktu itu kan Ada selama 6 gempa. bulan, ya selama 6 bulan dari bulan November itu, selama 6 bulan kami kan masa pemulihan itu. Jadi sekolah itu kan memang betul-betul nggak bisa dipakai secara sepenuhnya, karena beberapa gedung itu kan tingkat kekuatannya berubah, Beda. bahkan ada yang rusak, ya cukup mengkhawatirkan. Sehingga kami waktu itu belajar di tenda-tenda, tenda-tenda yang disiapkan dari UNESCO, dari dinas pendidikan, pokoknya unsur-unsur pendidikan gitulah semuanya kami bisa menggunakan tenda-tenda itu. Nah, Pak Puspo bayangkan kalau kita pakai tenda, itu kan betapa repotnya dibandingkan kalau pakai kelas yang sudah kita miliki. Iya. Nah, karena itu saya mencoba untuk berbagi ini tentang pengalaman itu. Tapi bukan berarti nanti teman-teman harus gempa dulu ya. Enggak begitu. Karena ini bisa dipakai di mana saja, bisa diterapkan untuk segala situasi. Yang paling aman pun, bahkan di kota besar pun, mungkin siswanya malah sudah bosan Pak menggunakan gadget ya, mungkin lebih mau kembali ke manual. Nah, jadi di pertemuan saya, mungkin ini sudah pertemuan kedua kalinya di pekan ini Pak Puspo, saya mencoba untuk menggali begini. Kalau webinar kita di masa pandemi kemarin, itu kan pada umumnya kita aplikasi yang sifatnya online gitu ya. Itu rata-rata kayak gitu materi-materi webinar kita. Nah, jadi mulai beberapa waktu lalu saya berpikir agak sedikit terbalik nih. Karena kita kan mau kembali ke PTM ya, pembelajaran tatap muka, walaupun nanti juga masih terbatas. Nah, jadi saya ingin memberikan bagi-bagi ini, konteksnya tidak melulu yang nanti dipakai secara online. Jadi kayak kemarin kan saya bahas tentang penyusunan LKS. Jadi itu sifatnya di luar dari masalah online itu. Hanya kita kan tetap memeliharanya melalui webinar ini. Dan ini kan murah meriah, Pak. Mana gratis lagi kan? Nah, jadi tidak perlu kemana-mana, terbang kemana-mana, cukup ngeklik aja link yang sudah disiapkan oleh penyelenggara, udah langsung bisa bergabung kita. Oke, baik. Mungkin saya mohon izin ke Pak Puspa dan teman-teman semua untuk membagikan layar ya. Mungkin nanti saya akan di menit keberapa akan saya bagi. Nanti tolong diingatkan Pak Puspa, materinya akan saya share nanti. Bentar. Siap. Oke. Udah tampak ya Pak? Sudah. Oke, baik. Ya, jadi dalam konteks ini materi untuk malam ini kita akan mencoba bersama-sama nanti menelusuri tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kelompok. Dan di sini saya mencoba untuk memaparkan tentang papan presentasi. Jadi seperti Pak Puspo bilang, ya karena bicaranya papan, ya pasti ada lembaran gitu ya, yang mungkin dipajang, digantung atau di mana, ya nanti kita lewati. Dan ini sudah teruji bahwa di kelas saya itu mampu meningkatkan komunikasi dan motivasi belajar. Sebenarnya latar belakangnya itu ada beberapa hal, selain yang saya cerita di awal tadi, bahwa kami dalam saat itu adalah dalam situasi ini ya, pasca bencana, sehingga perlu banyak ide-ide sehingga pembelajaran itu tetap tidak mempengaruhi psikologi siswa, tidak membebani mereka lebih banyak hal-hal karena sudah terbebani dengan adanya bencana itu. Nah, tapi di luar itu, walaupun kondisinya normal, ini latar belakangnya
mungkin yang pertama tadi seperti paparan yang sudah digambarkan bahwa dalam satu bagian yang menjadi amanah kita di kurikulum 2013 itu adalah kecakapan abad 21. 21 century skill ya. Dan di dalamnya kan ada 4. Nah, salah satu yang utama yang kita akan jadikan fokus utama di sini adalah masalah komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah interaksi siswa. Jadi interaksi ini kalau kita bicara tentang pembelajaran berbasis kelompok, nah itu sudah pasti ya. Interaksi ini akan menimbulkan kontak. Apakah itu kontak mata, kontak batin, kontak mental, dan sebagainya, itu akan terjadi. Nah, seperti apa nanti penuangannya kita akan bahas di bagian berikutnya. Dari kecakapan abad 21 ini, salah satu yang muatan-muatan komunikasi itu mungkin yang paling awam buat kita, familiar sekali itu adalah tentang presentasi. Jadi kalau bicara komunikasi pasti presentasi. Dan di sini memang kemampuan literasi ya di kurikulum, baik di kurikulum 13, apalagi di kurikulum Merdeka Belajar ini, kecakapan abad 21 dan literasi itu kan menjadi menjadi skop yang lebih besar lagi dan bahkan dituntut lebih porsinya lebih besar. Nah, sehingga di sini perlu adanya kemampuan literasi. Perlu kita ketahui bahwa kemampuan literasi itu kan ada 3 sebenarnya. Kalau jenisnya ada 7 ya, sekitar 7 itu kalau nggak salah. Tapi kalau dari bentuknya itu ada 3. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyerap informasi. Itu kemampuan literasi yang pertama. Kemampuan literasi yang kedua adalah kemampuan mengolah informasi. Dan yang ketiga sudah bisa ditebak ya, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi. Nah, proses ini pasti terjadi setiap kita melakukan proses pembelajaran berbasis kelompok. Benar nggak ya? Pasti seperti itu. Nah, sehingga nanti pada saat siswa belajar secara berkelompok tadi, pasti 3 hal ini akan terjadi. Mereka menyerap informasi, kemudian mereka mengolah informasi, dan pada akhirnya nanti menyajikan atau menyampaikan informasi. Dan kita mengenalnya dengan bentuk presentasi tentunya ya. Nah, mungkin bagian-bagian ini ada satu fenomena yang mengganggu di situ ya. Ada fenomena yang mengganggu. Dan ini saya pikir dinikmati oleh semua kalangan ya, semua guru baik yang SMA, SMP apalagi, SD, waduh, pasti lebih lagi ya. Nah, seperti apa itu? Nah, saya coba paparkan dulu kenyataan-kenyataan yang kita alami ya. Apa saja itu? Dalam pembelajaran berbasis kelompok, itu pertama kan pasti ada penugasan. Dan penugasan itu dikerjakan secara kolaboratif oleh beberapa siswa. Nah, biasanya pembagian kelompok yang standar itu secara kooperatif kan 4 sampai 6 siswa per grup. Nah, sehingga kalau kita melakukan proses pembelajaran berbasis kelompok, ya pertama pasti penugasan dulu. Itu pasti dilalui seperti itu ya. Nah, sehingga siswa itu mengerjakan tugasnya di buku. Ini fenomenanya. Jadi mereka mengerjakan tugasnya di buku. Itu ya. Pada umumnya seperti ini fenomena yang terjadi. Yang kedua, jadi pada saat mengerjakan tugas di buku ini kan prosesnya menyerap informasi, kemudian mengolah informasi. Nah, kemudian pada saat menyajikan, itu ada transisi di sini. Transisi di tengah ini. Yaitu saat sebelum presentasi, biasanya siswa itu menuliskan jawaban tadi yang sudah ditulis di buku, dipindah lagi di papan tulis kelas. Seperti itu ya. Dan kemudian mereka mempresentasikan. Nah, yang paling konyol lagi, biasanya apa yang ditulis di papan, itu juga yang dibaca sebagai bentuk presentasi. Ini kan menunjukkan bahwa kemampuan improvisasi dalam menyatakan sesuatu dari tulisan menjadi bahasa lisan kan agak terbatas gitu ya. Nah, sehingga perlu adanya penguatan-penguatan yang dilakukan sehingga kemampuan komunikasi itu meningkat. Nah, kemudian komunikasi yang perlu kita ingat juga kan ada lisan, ada tulisan, ya kan? Kemudian kalau tulisan nanti cukup banyak ya, ada simbol, kemudian ada gerak. Ya, seperti itu ya. Ada kalimat dan sebagainya. Jadi cukup banyak ya. Tidak tunggal seperti itu. Nah,
namanya apa? Ketika kita memberikan tugas pada siswa, proses mengerjakan di buku ini kan udah pasti. Artinya apa? Mereka tidak mau kehilangan momen itu bahwa mereka harus memiliki apa yang sudah mereka kerjakan. Itu wajar dan sah tentunya ya. Nah, sehingga proses ini dominasinya seperti ini. Dan lihat, kalau transisi itu terjadi, ya transisi itu terjadi, dari menulis di buku, kemudian dipindah di papan tulis, itu butuh berapa waktu ketika mau presentasi. Nah, terjadi di sini, apa namanya, Pembuangan waktu ya, di sini boros juga waktu. mengulang. Benar. Tapi begitu harapannya kita ya mungkin dengan tulis sebagai panduan dia untuk mempresentasinya. Ternyata tidak. Begitu presentasi, apa yang ditulis itu yang dia baca gitu kan. Itu kan apa namanya? Harapan kita kok, Ya, ya, ekspektasi kita kok nggak terpenuhi gitu ya. Maunya kan dia eksploratif gitu. Dengan ya. adanya tulisan itu dia berimprovisasi dengan kalimat berbeda, dengan gayanya sendiri, terserah dengan bahasanya, bahasa gaul nyata terserah aja, kan kita memberikan kebebasan itu. Nah ternyata itu jarang terjadi ya untuk sekolah umum gitu ya, untuk siswa kita yang umum, apalagi yang tingkatnya di lebih bawah lagi, misalnya SMP atau bahkan di SD. Karena memang kemampuan komunikasi kan mungkin jarang-jarang juga dilatih. Nah karena itu harapannya di sini kita coba nih, gimana sebenarnya harapan yang kita inginkan. Saya ingin memaparkan beberapa harapan itu, tapi sifatnya ini kan apa? Kontekstual banget. Maksudnya gimana? Kita punya, saya coba tawari ada empat ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan smartboard. Kalau smartboard itu kan apa namanya? Siswa bisa menulis langsung di papan tersebut, kemudian hasilnya bisa dilihat, eksploratif sekali. Kemudian kita bisa memanfaatkan beberapa media atau bahkan aplikasi digital gitu ya, terkonek. Hanya saja gini, coba hitung sekolah Indonesia yang punya smartboard. Kan harganya kan cukup mahal gitu ya, cukup Ya. mahal. Kalaupun ada, itu cuma satu gitu misalnya ya. Paling banter dua lah, di ruang kepala sekolah sama di ruang guru untuk rapat gitu. Misalnya kayak gitu. Terbatas. Jadi tidak dapat digunakan secara umum. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya kita turunkanlah di level proyektor atau LCD ya. Kalau menggunakan proyektor kan udah biasa. Tapi kalau proyektor kan kita nggak selama ini kan nggak punya apa namanya fasilitas misalnya dari buku terus ke proyektor. Kecuali zaman sebelumnya kita Zaman menggunakan dulu. OHP ya, overhead proyektor. OHP, ya. Oh, Nah, kalau menggunakan OHP mungkin bisa gitu dari buku. Kemudian kalau kita menggunakan proyektor yang menggunakan kamera juga bisa. Itu tipe dari Panasonic kalau nggak salah di zaman tahun tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, 2009 itu ada kameranya gitu. Jadi bentuk tulisan pun bisa disorot kemudian muncul di layar gitu dengan layar. menggunakan proyektor. Atau kalau menggunakan LCD ya tentu televisinya kan paling tidak 50 inci. Nah, kalau televisi 50 inci kan lumayan juga tuh harganya ya. Jadi seperti itu. Nah, coba kita turunkan lagi ya. Mungkin Pak Puspa, waduh, mahal-mahal semua dari awal ini. Kita turunkan harganya. Kita coba turunkan ini. Ini versi-versi agak pinggiran sekolah Pak Puspa ya. Ya, betul. Mungkin sampai besok gitu ya. Ya, Modelnya kan gini, karena fasilitas sangat terbatas gitu. Jadi mungkin yang bisa dimanfaatkan carta, benar nggak? ya, Jadi betul. siswa menempel di karton gitu atau di kertas yang lebih luas. Nah, kalau saya dulu Pak Puswa, ini pengalaman ya berbagi. Saya pernah dinas di daerah pelosok, daerah terpencil Pak, selama kurang lebih hampir 10 tahun. Daerah terpencil Pak. Itu nggak ada fasilitas apa-apa. Jadi ketika mau membuat media itu, mau apa, siswa bisa menulis-nulis itu, saya minta mereka mengumpulkan kalender bekas. Tentu Pak Puswa nanya, untuk apa kalender? Ya, Pak Puswa tahu kan, ya, kalender itu belakangnya yang kan putih Pak. iya, betul.
bisa Nah, digunakan mencoret-coret ber benar itu. Jadi saya minta mereka membawa kalender yang sudah tidak dipakai. Mereka boleh robek di bulan berapa terserah aja. Pokoknya bawa aja itu. Itu kalau mau beli karton kan nggak ada di desa itu nggak. Di waktu itu saya nggak ada toko yang jual kertas karton itu nggak ada. Gitu. Nah, tapi kan kalender di beberapa rumah itu ada. Dan kalau kalender sudah lewat bulannya kan biasa nggak terpakai. Nah itu, ayo kalian cari ya, bawa gitu. Nanti itu yang dioret-oret jadi media kayak carta dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau modelnya seperti ini, mungkin ini tidak praktisnya apa? Karena setiap kali kita harus mengganti alatnya, benar nggak? ya Begitu pertemuan berikutnya lagi, ganti lagi kertasnya. Pertemuan lagi, ganti lagi kertasnya. Ya walaupun kita punya portofolio dari pekerjaan siswa dari carta itu. Tapi dari segi efisiensi kan enggak. Karena apa? Setiap kita mau belajar lagi, ngadain lagi gitu. Nah itu kalau misalnya siswa yang menyiapkan biaya atau sekolah yang menyiapkan biaya atau kalau di pedesaan gini biasanya gurunya yang menyiapkan biaya itu kan lumayan Pak, berulang-ulang ya. ya Nah, saya tawari yang keempat dan ini yang menjadi pembahasan kita yaitu menggunakan papan presentasi. Mungkin dari gambar ini sudah bisa tergambar ya, apa yang dimaksud dengan papan presentasi ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini siswa megang papannya, lalu mereka mencoba mepresentasikan apa yang sudah ditulis atau apa yang sudah dicoba untuk dipaparkan di depan. Seperti itu. Nah, ini yang kita akan bicarakan Pak Puspa dan teman-teman semua ya. sip. Modelnya seperti ini. Dan kalau seperti ini kan kepraktisannya kan apa? Nggak berat, gitu ya. Kemudian ringan, bisa dipakai berulang dan sebagainya. Mari kita klik ya, seperti apa sebenarnya papan presentasi itu. Papan presentasi yang saya maksud ini tampilannya ya seperti ini. Nanti cara pembuatannya sampai penggunaannya nanti kita akan bicarakan di berikutnya lagi ya. Jadi papan presentasi itu seperti ini. Jadi kalau kita mau mau membuat atau mau menggunakan itu sangat praktis. Praktisnya apa? Yaitu mudah ya, mudah. Misalnya Bapak Ibu lupa kali-kalian, pakai kalkulator, jadi mudah gitu. Semudah itu. Gitu. Baik bahan maupun penggunaannya. Mudah ya. Kemudian yang kedua, harganya juga murah, bisa terjangkau. Kemudian bahan yang dibutuhkan juga mudah diperoleh. Saya kira hampir semua tempat itu ada juga ya. Kecuali yang pelosok mungkin ya. Bisa diganti alternatifnya dengan belakang kalender tadi. Seperti itu. Nah, kalau ini mungkin tim mudah lah. Paling tidak di kecamatan sudah ada juga ini. Kalau levelnya kecamatan. Kalau desa mungkin 1-2 deh. Kemudian ini bisa dipakai berulang-ulang. Jadi habis simpan pakai. Habis pakai simpan gitu ya. Jadi bisa ulang-ulang dan yang tidak kalah menariknya adalah one for all. Apa itu? Ini tidak terbatas misalnya kebetulan saya guru matematika ya. Bukan berarti ini hanya digunakan untuk matematika ya. Tapi nanti bisa digunakan untuk semua mapel. Ya tinggal nanti improvisasinya seperti apa gitu ya. Nah, one for all-nya juga yang lain adalah bahwa papan presentasi ini tidak harus untuk presentasi juga. Bisa juga untuk yang lain gitu, walaupun bukan presentasi. Nah, jadi one for all-nya ada 2, bisa digunakan oleh semua kalangan di kelas itu. Misalnya Pak Puspo mau buat untuk pelajarannya Pak Puspo, nanti teman lain minjem, oh boleh, itu one for all. Jadi Pak Puspo yang punya, teman lain pinjam, jadi one for all. Atau sebaliknya, papan ini dipakai untuk presentasi. Ternyata bisa digunakan juga untuk hal-hal yang lain. Jadi tidak hanya untuk presentasi saja. Lalu bagaimana penggunaannya? Nah, kita mulai dengan pembahasan ini. Dasar pemikirannya ya. Bahwa di kelas itu satu hal yang paling penting pertama kali dimiliki oleh siswa saat masuk di kelas atau memulai pembelajaran itu pasti motivasi. Apakah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Kalau siswa-siswa yang cerdas biasanya motivasi intrinsiknya cukup kuat dibandingkan dengan siswa yang kelas tengah ke bawah. Itu biasanya motivasi intrinsiknya juga lemah seperti kemampuan mereka itu. Nah, jadi kita perlu nih
Nah, sementara dalam kurikulum itu kita punya amanah, yaitu pembelajaran abad 21 dengan 4C-nya, yaitu kolaboratif, komunikatif, kreativitas, dan berpikir kritis. Jadi kalau kita bicara tentang kolaborasi, ya, bicara tentang kolaborasi, itu sebenarnya gini, 4 ini menurut saya ya, pengalaman mendampingi teman-teman di K13, 4C ini kita memulainya dengan kolaborasi. Baru nanti naik menjadi komunikasi. Kemudian naik nanti menjadi kreativitas. Atau critical thinking dulu, baru nanti kreativitas. Ini bisa fleksibel. Nah, maksudnya gimana? Kalau siswa sudah kita latih secara kolaborasi, kira-kira Puspa kalau siswa ya, terus dikumpul dalam satu kelompok, terus semuanya bisu itu gimana? Itu kan artinya sesuatu yang tidak mungkin akan nol seperti itu ya. Sama sekali nggak ngomong itu nggak mungkin. Karena ketika kita berkumpul di siswa, apalagi kita menempatkan siswa itu berdasarkan karakteristik dari pribadi atau kedekatan dan sebagainya, pasti terjadi komunikasi itu. Nah, sehingga terjadilah yang kedua tadi. Maka komunikasi akan terbentuk. Nah, komunikasi ini maksudnya sini adalah sharing. Ada sharing gitu ya. Sharing bersama melalui sharing atau Sharing bertanya. pemikiran, pertanyaan, ide, solusi. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini yang berbaginya di situ. Nah, berbaginya kan dengan menyampaikan, gitu ya, dengan menyampaikan tentunya. Apakah menyampaikannya secara lisan atau secara tulisan? Kemudian tentunya dari proses-proses berpengalaman tadi, berbagi dan sebagainya, maka kan pasti perkembangan berpikirnya juga bagus, sehingga ide-ide kreatifnya juga akan muncul nantinya. Nah, tapi kreativitas ini jangan kita terlalu berpikir yang wow gitu ya. Artinya kreativitas ini kita definisinya sederhana saja. Dia berbeda dari sebelumnya atau berbeda dari yang ada. Itu sudah merupakan sebuah kreativitas. Nah, saya sering berikan contoh gini. Kalau teman-teman ya yang ikut webinar ini, mungkin melihat tayangan saya, mungkin ingin mencatat di buku. Apa persis catatan yang dibuat dengan tayangan yang ada di slide saya? Tentu beda ya. Nah, itu berarti sudah kreativitas. Sudah mewujudkan sebuah kreativitas. Menuliskan yang berbeda dari yang saya tayangkan. Gitu ya. Jadi, mungkin berpikir, wah kalau saya tulis seperti di tayangan di layar itu kan susah. Saya mikir gimana apa yang di layar bisa saya tangkap dengan baik dengan tulisan saya yang berbeda cara menyajikannya. Gitu. Itu kan sudah kreativitas yang paling sederhana seperti itu. Jadi nggak harus yang wow ya. Nah, critical thinking sudah pasti. Dengan berulang-ulangnya kemampuan tadi terlatih dalam beberapa pertemuan, maka ide-ide kreatif tadi menunjang dia untuk berpikir kritis. Oh, ternyata kalau seperti ini kemarin saya berpikir akan seperti ini. Kalau seperti ini nanti akan saya berpikir seperti ini. Nah, sehingga bisa terwujud seperti itu. Nah, fokus kita ada di komunikasinya. Gitu ya. Fokus kita ada di sini. Nah, yang lain-lain ini kan cuma akibat dari pembelajaran dan nanti dibarengi dengan penggunaan papan persentase. Tapi lebih inti kepada masalah attitude-nya saja ya, tentang kemampuan komunikasi, kemudian motivasi belajarnya. Bukan pada hasil belajar. Nah, mungkin kajiannya akan berbeda ya. Harapannya kalau 4C ini bisa dimiliki oleh siswa, maka tentulah kita mampu mereduksi masalah-masalah yang lain. Bapak Ibu mungkin mengalami siswa yang suka terlambat, gitu ya. Nah, tapi akibat tadi dengan kita naikkan tingkat motivasi dengan penggunaan papan nantinya ya, yang mengakomodasi 4C ini, maka siswa terlambat tadi tidak. Kenapa? Karena dia akan merasa rugi ketika dia datang terlambat. Karena dia menikmati pembelajarannya, menyenangkan dan sebagainya. Sehingga itu salah satu ya, bisa mereduksi masalah seperti itu. Atau mungkin kita sering menemukan siswa itu mengganggu temannya. Itu nggak mungkin terjadi. Tidak akan mungkin lagi terjadi. Gitu. Karena adanya komunikasi dan kolaborasi tadi, itu menunjukkan attitude-nya seperti menghargai orang lain, menghargai pendapat, kemudian mencoba untuk
berpartisipasi aktif dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang ya katakanlah kita sebut dengan mubazir itu nggak bakalan terjadi. Tidak bakalan terjadi lagi gitu ya. Akan berkurang lah, mereduksi, nanti pada akhirnya bisa nol gitu. Kita sudah ketahui bersama ya bahwa media atau alat pembelajaran atau apa saja yang kita gunakan dalam pembelajaran itu sudah teruji secara melalui penelitian ya. Itu bahwa benar sudah pasti meningkatkan motivasi. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Karena ada bagian ketika siswa belajar itu terpengaruh dengan penggunaan media, dengan penggunaan alat. Nah, sehingga nanti dengan memanfaatkan beberapa trik dari media atau alat tadi, tentunya kita bisa mendorong peningkatan motivasi yang kita harapkan itu. Dan yang kedua, komunikasi itu merupakan suatu jembatan yang menghubungkan berpindahnya informasi dari satu sumber ke sumber yang lain. Atau bahkan nanti sumber baru ini bisa menjadi penerima informasi yang baru dari sumber yang lama ini bisa menjadi sumber baru informasi yang berkembang kemudian. Karena seperti saya katakan di awal tadi, kemampuan komunikasi atau literasi itu kan ada 3. Menyerap informasi, mengolah informasi, dan kemudian menyampaikan informasi. Nah, berdasarkan 2 hal tadi itu, saya pikir cukup kuatlah bahwa kita perlu sebuah strategi dalam penggunaan alat atau media itu dalam pembelajaran kita. Nah, salah satu hal yang bisa mendukung ini, saya menamainya dengan papan presentasi. Kalau diberi nama yang lain mungkin terserah saja, tapi untuk versi saya ini menggunakan namanya papan presentasi. Ya, sesuai fungsi yang saya kaji pada materi kita hari ini. Ya. Gimana cara membuatnya? Boleh dicatat ya. Seperti kalau di YouTube mau ada resep, ini ayo ini enak nih. Nah, ibu-ibu udah mulai pulpennya tuh nyatat, wah ini bahannya tepungnya sekian. Nah, ini ada alat dan bahan juga ya. Tapi tidak untuk dimasak, Bapak Ibu ya. Karena ini alatnya bukan untuk dikonsumsi untuk tubuh ya, tapi untuk mental aja. Oke, alatnya apa saja dan bahannya apa saja. Yang pertama adalah papan melamin. Atau mungkin lebih dikenal dengan whiteboard ya. Tapi sesungguhnya kan tidak selamanya white ya Pak Puspa ya, karena ada yang Ya, hijau, yang biru ya. gitu ya. Ada yang coklat, ada yang krem, macam-macam. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih aja suka yang mana. Nah, papan melamin ini kalau nggak salah itu ada 3 tingkatan. Ya, Indonesia lah gitu. Indonesia banget gitu. Nggak nyaman kalau nggak ada KW-nya gitu. Betul. Nah, kalau Bapak Ibu mau harga yang cukup murah, mungkin sekitar 40 ribuan sampai 45 ribuan, itu mungkin KW3. Apa kelemahannya? Itu kalau nulis Pak susah dihapus karena porinya besar. Jadi dia menyerap tinta spidol itu pada porinya, karena porinya besar. Sehingga kalau dihapus itu masih tertinggal di pori, sehingga tidak bersih atau tidak cukup baik. Nah, saya harapkan teman-teman bisa memilih yang kualitasnya baik lah. Nah, untuk warnanya silahkan mau putih, mau warna yang lain silahkan, kan tersedia beberapa warna itu ya. Nah, saya pikir kalau ini sampai tingkat kecamatan pasti ada ini. Oh, Puspa kalau di Jawa kecamatan ada ya? Model whiteboard. Betul, betul. Oke, baik. Lalu alat yang lain apa? Kita butuh sedikit alat bantu meteran buat ngukur-ngukur. Tapi kalau nggak pakai meteran juga boleh, pakai telerevia dibelah 2, dibagi 2 gitu. Nanti teman ya jadi kayak tempo dulu gitu. Kalau ada meteran kan mungkin lebih canggih lagi ya. Yang kedua gergaji, buat apa nih? Ya buat motong lah. Nanti ini kita akan memotong papan melamin ini menjadi beberapa bagian. Kemudian kertas amplas. Kalau di Jawa apa namanya Pak? Kertas amplas ya juga ya. Kertas yang digunakan untuk menghaluskan permukaan benda. Dalam hal ini biasanya kayu ya. Sebab kalau melamin setelah dipotong kan
banyak gerigi-gerigi bekas potongan tuh di pinggirnya. Nah, kita rapikan dengan menggunakan kertas amplas nih. Berikutnya ada lakban. Kita gunakan lakban yang tebal ya, yang biasa digunakan untuk penjilitan. Kalau bisa ada yang sedikit lebar gitu, sampai berapa senti. Kalau enggak yang lebar juga nggak apa-apa. Yang penting yang tebal ya, supaya ketahanannya baik. Kemudian gunting untuk memotong lakban nanti dalam ukuran tertentu. Ini adalah, kalau untuk ini tadi, ini dalam masa pembuatan, alat yang digunakan ini, bahannya kan ini. Ini untuk selama pembuatan. Kemudian ini adalah finishing-nya nanti. Kemudian terakhir nanti dalam penggunaan ada spidol dan tentu penghapus. Nah, setiap kelompok kalau mampu, siapkan 4 warna setiap kelompok nantinya, 4 warna spidol dan 1 penghapus. Ya, setiap kelompoknya seperti itu. Kita beri 4 spidol dan 1 penghapus. Kalau enggak ya cukup 2, atau kalau irit sekali 1 aja. Maaf Pak Puso, saya mau konfirmasi, saya masih terhubung? Masih. Baik. Hanya Ini ada. mungkin untuk apa videonya yang enggak Yes, muncul. sengaja saya matikan Pak, Oh, biar bagus, nonton, bagus. Ya. ya, Nah, biar saya sedikit pikir normal. saya pikir takut kalau kelihatan ganteng. Wih, iya Pak, ini saya khawatir nanti orang-orang cuma fokus ke saya, nggak fokus ke materi ini. Nah, maka dari itu. Bagus. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Bisa aja Pak Puspo ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi alat dan bahannya cukup sederhana saja seperti itu. Apalagi kalau kongsi-kongsi ini kan bisa dipakai bersama nanti beberapa guru ya. Tinggal nanti gunakannya bergantian gitu. Bisa kongsi-kongsi lah. Oh, kalau dibuatkan proposal diajukan ke kepala sekolah, mungkin di ACC juga deh. Bisa kan. Oke, monggo silakan nanti ini alatnya. Lalu cara membuatnya gimana? Nah, kita masuki cara pembuatannya. Cara pembuatannya ini papan melamin kita kan yang ukurannya itu 2 meter lebih ya, sama 1 meter lebih ukuran triplex ya. Ukuran papan triplex nih. Pertama itu kita bagi 2 dulu bagian panjangnya. Landscape-nya kita bagi 2. Itu mungkin sekitar 61 cm karena memang panjangnya ini kalau nggak salah ya 122 cm atau sampai 124 cm. Dipotong saja bagi 2 ya. Bagi 2 gitu ya. Kita bagi 2. Oke, kita bagi 2 seperti itu. Jadi papan melamin yang utuh tadi kita bagi 2 secara apa namanya ini? Landscape ya. Nah, nanti panjangnya kurang lebih 61 cm tuh. Ini tadi saya katakan kalau pakai tali raffia terus dilipat jadi 2, ini Pak Puspo biasa nih ngukur-ngukur gitu kalau mau bagi 2. Tali raffianya dibentang dari pinggir pertama ke pinggir kedua, Tahun terus kedua terus dibagi raffianya 2, dilipat. dilipat. Dilipat setengahnya Dah. gitu kan, ditandai. Iya. Lalu di sebelahnya lagi ditandai, digarislah, lalu digergaji, dipotong. Kemudian dari belahan 2 ini kita belah lagi menjadi 3 dengan masing-masing ukuran 81 cm. Tapi mungkin nanti tidak pas ketiganya 81 karena salah satunya itu tidak 81. Ya sisanya sajalah. Kan tidak harus sama persis ukurannya sama besar ya. Yang penting dibagi 3 gitu, kurang lebih sama besar. Sehingga nanti satu papan kita itu berukuran 81 cm dan lebarnya 61 cm. Ini hampir 1 meter. Kemudian lebarnya sudah lebih dari setengah meter. Bisa dibayangkan besarnya Pak Puspo ya? Seperti Ya. apa? Ya. Dan ini kalau misalnya ukuran ini dianggap terlalu kecil, ya teman-teman bisa mengatur misalnya papan tadi hanya dibagi 3 saja. Jadi nanti ukurannya 122 dengan 81 cm. Jadi yang 3 dan 6 ini menyatu, 2 dan 5 menyatu, 1 dan 5 ini menyatu gitu ya. Nah, sehingga nanti apa namanya? Bisa lebih besar kalau diharapkan seperti itu. Nanti tergantung aja ya, improvisasinya seperti apa buat teman-teman semua. Kalau yang saya paparkan ini, saya bagi 6. Sebenarnya maksudnya dibagi 6 ini kenapa? Supaya saya beli cuma 1 papan saja, Pak.
Karena biasanya satu kelas kan kita bagi jadi 6 kelompok tuh. Dengan anggota misalnya kalau isinya full, kalau SMA kan isi fullnya 36 orang. Kalau Ya. kita bagi 6 kan setiap kelompoknya 6 orang. Jadi cukup pas gitulah. Jadi untuk kebutuhan 6 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti dapat satu Satu papan. papan. Benar gitu. Nah, papan yang sudah kita potong tadi, jangan lupa kita kita haluskan dengan kertas amplas tadi ya. Digosok itu biar mulus ya, biar cantik juga. Nah, supaya aman, maka pinggirannya ini kita lakban kayak ketika kita membuat ini jilitan itu. Ya, Nah, penjilitan. jadi setengahnya di depan, setengahnya di belakang. Nah, dengan demikian kan cukup aman Pak Puspo ya, nggak ada Iya, tajam-tajam begini. Dan betul. silahkan gunakan warna yang sama atau warna yang berbeda, tergantunglah kreasi masing-masing seperti apa. Nah, kalau kemarin saya menggunakannya 4 warna seperti ini. Ini sesuai yang pernah saya gunakan ya. Sehingga ada warna-warninya ini tentu mengganggu pemikirannya supaya ngelihat terus ke papan gitu kan. Ada warna merah gitu. Baru nengok dikit ada merahnya gitu. Kalau polos kan mungkin tidak terganggu dia. Maksudnya terganggu tapi terganggu untuk supaya ke situ gitu ya, bukan terganggu terus dia menyingkir. Daya tarik gitu ya. Oke, seperti itu kita lakban ya. Sehingga cukup halus jadinya karena lakban. Lakban kan agak licin gitu permukaannya ya. Sehingga kalau dipegang ini enak lah. Tidak ada aman dari tusukan puing kayu gitu ya. Aman. Cukup aman. Nah, jadi nanti siswa itu dibagi dalam kelompok itu diberikan satu kelompok itu satu papan tadi. Nah, terus nanti bekalnya apa? Diberikan spidol 1, 2, atau sampai 4 warna. Silakan, kemampuannya sampai di mana. Makin banyak warna spidolnya sebenarnya makin bagus. Sehingga nanti siswa itu ketika menggunakan pewarnaan, dia bisa berimprovisasi kreativitasnya seperti apa. Memadukan warna yang merah, biru, hitam, sama hijau ya. Biasanya spidol yang besar itu 4 warna itu yang umum ya. Jarang-jarang ada ungu, biasanya ya kuning, kayak gitu biasanya ada. Kemudian pada saat mereka melakukan penugasan, mereka menjawabnya tidak di bukunya, tapi langsung boleh dicakar dulu di buku, tapi diupayakan dia langsung mengerjakan di papan dengan strategi bagaimana supaya nanti papan tersebut selain menuliskan jawaban atau hasil pekerjaannya, sehingga nanti bisa dipresentasikan itu cukup nyaman gitu. Nah, ini pada proses yang pertama kemarin saya lihat siswa agak sedikit kesulitan karena mungkin belum terbiasa mengatur strategi menyajikan sesuatu. Gitu. Nggak Tapi pada muncul pertemuan, materinya, Mas. Muncul, halo, Bapak. Nggak, layar Oh, putih nih. oh, mungkin di sana ini. Sama mungkin kami signal Bapak muncul. masih belum nyampe. Aman, Pak D. Aman, Pak D. Lanjutkan, Pak D. Yang lain bisa lihat ya. Iya, Iya, ini mungkin. aman. Nah, mungkin belum nyampe nih sama Bapak tadi. Oke, lanjut Bapak Ludi. Ya, mungkin kurirnya agak lambat. Oke, baik. Ongkirnya, Ya, jadi di sini siswa diberi tugas itu nanti langsung menjawab di papan presentasi tadi, sehingga tidak terjadi transfer 2 kali. Nulis di buku, ketika presentasi nulis di papan tulis lagi di depan kelas. Jadi langsung ditulis di papan presentasi yang akan digunakan nanti. Yang sudah dibagi tadi ya, satu kelompok satu. Kemudian nanti ketika mereka menjawab itu, mereka bisa mengkreasikan apakah dia landscape atau portrait. Itu sebuah kreativitas sederhana loh sebenarnya ya. Saya menyajikan nanti dalam bentuk portrait, berdiri maksudnya. Tadi kan 61 kali 81. Apakah nanti berdiri atau berbaring itu ya posisinya seperti itu. Itu kan sebuah kreativitas bahwa saya akan menggunakan yang begini. Saya berpikirnya nanti harus seperti ini.
Kemudian ketika dia menulis, apakah dibelah 2, dibelah 4, itu juga adalah kreativitas. Sehingga mereka menuangkan semua ide-ide kreatifnya di luar dari kemampuan kemampuan kognitifnya ya dari pembelajaran itu. Tapi saya di sini mencoba mengungkitnya dari segi motivasinya itu. Jadi kalau dia, wah saya berkesempatan, karena gini, ada siswa di kelas ketika diminta partisipasinya misalnya, coba kau pikir ini apa jawabannya, biasanya sulit gitu. Tapi kalau ditanya, coba ini bagusnya gimana, itu berpikirnya kan lebih rileks, tidak membebani dengan teori dan sebagainya. Pokoknya suka-suka dah seperti itu ya. Nah, sehingga di sini proses-proses itulah yang saya lihat mampu untuk menumbuhkan motivasi tadi, sehingga dia mau berpartisipasi. Tadinya ogah-ogahan, tapi barangkali saya cuma bilang, papanya dibelah 2, itu kan sudah dia turut berpartisipasi. Itu kan tidak perlu berpikir berat kan. Tapi kalau menyelesaikan, coba integral ini berapa, pasti dia langsung lari gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar beberapa pekerjaan-pekerjaan ringan, itu pasti dia terlibat. Nah, kita mengunci dia di situ untuk selalu tetap bersama dalam kelompoknya. Nah, ini kekuatannya ada di situ. Kemudian nanti pada saat presentasi, ya tinggal diangkat aja itu. Siapa giliran kelompoknya, terus diangkat aja ke depan. Nanti tinggal mereka memaparkan siapa yang membicara di kesempatan pertama dan kedua. Mereka sudah mengatur strategi pada saat menuliskan ini. Nanti saya bagian ini, gitu. Kemudian ada yang harus tulisannya sempurna, lengkap, atau tidak, dan sebagainya. Itu mereka punya strategi masing-masing. Nah, biasanya yang terjadi ya pada kesempatan pertama, kita masih melihat fenomena yang saya katakan tadi, kenyataannya ada. Jadi, tapi kita sudah bisa mereduksi perpindahan tulisan di buku ke tulisan di papan tulis depan kelas. Sudah kita reduksi. Nah, yang terjadi pertama kali biasanya ya tetap begitu. Mereka membaca apa yang ditulis di papan presentasi. Biasanya di awal kayak gitu. Lalu nanti di akhir pembelajarannya, saya coba review dari sisi penampilan mereka presentasi. Misalnya gini, kayaknya yang kamu tulis terlalu lengkap. Yang kamu tulis terlalu lengkap. Coba tulisan bagian yang poin-poin penting aja. Nanti ketika presentasi, di situ improvisasinya kamu lakukan. Jelaskan sejelas-jelasnya gitu. Jangan menjelaskan di tulisannya. Tapi di tulisan itu hanya merupakan sebuah clue atau kata-kata penting, atau mungkin bagian yang harus ditulis utuh ya silakan. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, ternyata di bagian kesempatan kedua, mereka sudah mulai mengubah itu, mengurangi tulisannya, Pak. Mengurangi tulisannya. Sehingga waktu presentasi itu mereka lebih improvisasinya lebih tinggi lagi, bisa meningkat kayak gitu. Sehingga kemampuan komunikasi ini, kalau di matematika itu Pak, ada 5 level Pak. Level 0, level 1, level 2, level 3, sama level 4. Level 3 sama 4 ini, kalau level 4 pasti gurunya. Pasti gurunya. Levelnya setara dengan guru itu. Nah, kalau level 3, sedikit di bawah gurunya. Level 2, separuh-separuh, dia kadang yes, kadang enggak. Level 1, banyak kurangnya. Level 0, nah itu biasanya masih tidak nyambung. Nah, itu nggak nyambung, Pak. Ditanya 2 tambah 2, oh ya, saya kemarin makan, Pak. Nggak nyambung dengan pertanyaan dan jawaban. Nah, jadi kemampuan komunikasi ini misalnya penggunaan simbol, penggunaan rumus-rumus kayak gitu ya. Kemudian pemaparan kalimat, penentuan argumen, memberikan contoh dan bukan contoh, itu kemampuan-kemampuan komunikasi yang diberikan. Yang paling tinggi itu adalah kemampuan memaparkan sesuatu lengkap, kemudian dibarengi dengan argumen yang kuat, bahkan disertai dengan contoh dan bukan contoh. Itu pasti gurunya kayak gitu kan modelnya. Itu levelnya level 4 gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin sudah punya gambaran ya, Pak Puspa dan teman-teman semua punya gambaran. Sangat sederhana bukan ya? Sangat sederhana nih. Dan ini saya pikir kita bisa mereduksi misalnya penggunaan digital yang di beberapa sekolah itu terkesan cukup mewah atau bahkan cukup mahal ya. Tapi dengan seperti ini ya insya Allah pelan-pelan nanti terus ditingkatkan gunakan digital seperti PowerPoint atau apa gitu. Jadi ide menuangkannya ini di sini kita latih secara manual gitu.
Jadi ide kreatif menuangkan apa yang mau disajikan itu seperti ini. Tapi ya memang terbatas seperti animasi dan sebagainya kan tidak terjadi. Tapi minimal apa yang mau dipaparkan itu dia sudah terlatih memikirkan. Ini kalau saya memaparkan begini, saya butuh seperti ini. Nah itu nanti bisa menjadi latihan penting bagi mereka, apalagi kalau sudah menggunakan alat digital. Gitu ya. Oke, baik. Nah ini coba kita bandingkan ya, bagaimana dalam tugas dan dalam presentasi tadi. Kalau dalam tugas, hal-hal yang paling utama yang terjadi di sini sebenarnya partisipasi menulis saja, Pak Puspa. Bukan misalnya kalau materinya integral, bukan menyelesaikan integralnya, Pak. Tapi bagaimana menuliskan apa yang mereka pikir itu di papannya. Itu yang jadi rebutan. Kenapa? Itu yang paling mudah buat mereka. Untuk semua kalangan siswa di kelas kan, ada level bawah, tengah, sama level atas. Nanti bagian materinya level atas lah yang mikir gitu, siswa yang levelnya atas. Kalau itu nanti kita yang tuangkan gitu, itu enggak apa-apa. Itu tahap-tahap awal begitu, karena di sini kita hanya mengikat partisipasi dan motivasi tadi. Kita ngikatnya di situ aja dulu. Jadi pelan-pelan gitu nanti ya kan dibarengi dengan step by step dengan tahapan yang tentunya kita akan lewati. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang ya rada-rada gitu ya, kadang harus ngulang dan sebagainya, itu wajar. Tapi paling tidak kita dapat ini ya, bahwa unsur 4C-nya itu bisa kita temukan di dalam kolaborasinya tadi. Jadi partisipasi menulisnya kan kolaborasi. Satu yang mikirnya gimana, kita belah dua, atau landscape, atau portrait gitu kan. Layout paparan, ya mungkin warnanya, penggunaan warna. Nanti bagian ini kita tulisnya warna merah ya, yang ini warna biru untuk mempertegas pendapat kita, misalnya kayak gitu. Itu kan sudah lumayan ya. Interaksi aktif sudah pasti terjadi karena sama-sama berkeinginan untuk menuangkan gitu. Masing-masing punya ide mau dituangkan. Nah, nanti di awal itu kemarin saya nikmati mereka crash, Pak. Crash. Crashnya gimana? Satu maunya model A, satu modelnya B, terus sama-sama bersikeras gitu. Udah, saya bilang gini aja. Coba kaji kembali masing-masing pendapat. Apa kelebihan dan kekurangannya, lalu berikan argumen. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Nah, setelah mereka mengkajinya, mengintegrasinya, mulai mikir, kayaknya. Jadinya ngalah, masing-masing ngalah. Malah ngalah dua-dua gitu. Karena waktu ngotot, mungkin pemikirannya, oh ini oke. Ternyata setelah dikaji, ada kekurangannya dan sebagainya. Kolaboratif sudah pasti ya. Mereka terlibat langsung. Dan ini yang penting. Reduksi waktu tadi yang seperti mana paparan Pak Puspa pertama ya, bahwa kita banyak menyita waktu, terjadi transfer tadi dari buku ke papan tulis utama. Jadi kalau di sini kan tidak terjadi itu, tidak terjadi ya, maka di sini hasil kerja siap dipaparkan. Jadi otomatis tidak ada waktu transisi antara mau memaparkan dengan tunggu saya siapkan dulu ya paparannya, gitu nggak ada lagi, karena waktu mengerjakan tugasnya langsung jadi hasil paparan. Nah, dalam presentasi banyak gaya aja, silakanlah gayanya seperti apa. Kalau ada kursi diletakkan di atas kursi, lalu sama-sama di sisi kiri dan sisi kanan ya, bisa melihat mungkin seperti itu. Nah, di dalam presentasi ini cukup percaya diri, Pak. Itu saya melihat adanya tingkat kepercayaan diri. Mengapa? Karena memang apa yang dipaparkan itu kan miliknya, gitu ya. Bukan milik orang lain, gitu. Beda kan kalau misalnya ada siswa yang menonjol, lalu dia yang menuliskan dan sebagainya. Pada akhirnya siswa yang dua, apa saya mau bilang nih? Kayaknya saya nggak ngerti juga. Nah, tapi karena di sini sama-sama berpartisipasi aktif, jadi mereka punya percaya diri. Itu yang saya tulis tadi. Ini ide saya ini di dalamnya gitu. Jadi membuat mereka lebih percaya diri. Walaupun mungkin di awal-awal ya, sekali lagi ini kan ada tahapan-tahapan sehingga nanti kemampuan komunikasi itu bisa meningkat dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan kesekian. Mungkin hanya bagian-bagian kecil terus nanti bisa mengambil bagian yang lebih besar lagi. Kan biasanya materi itu ada fluktuasi ya. Siswa kadang di pertemuan 1 dia sulit memahami, tapi begitu pertemuan 2 justru misalnya kalau agak beda dengan kemarin, kayaknya saya lebih paham di materi ini deh. Kemarin saya susah.
materi ini saya bisa lebih paham. Ya. Mungkin di situ dia mengambil peran lebih banyak. Gitu. Kesempatan dia, di mana dia rasa mudah, diberi kesempatan yang lebih besar pada dia. Kemudian presentasinya ya langsung pada paparan tadi, tidak terjadi transisi ya. Jadi mau gayanya gimana nggak apa-apa. Kalau misalnya siswa yang duduk sebagai audiens itu kurang jelas, papannya bisa dibawa Pak. Ayo presentasinya dekat-dekat sama teman kelompok itu. Gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Dibawa ke sana kemari kan mudah nih, ringan. Ayo ini bacaannya, ayo sama-sama gitu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa ini peran aktif dalam presentasinya itu bisa dimunculkan gitu Pak. Dan biasa kalau presentasi gitu majunya berlima, yang ngomong satu, benar nggak itu biasanya terjadi? Yang maju 5, tapi yang pembicaranya satu saja, gitu ya. Kalau paling biasanya gini, strategi siswa-siswa sebelumnya ya, yang maju 5, maju pembicara 1. Ternyata pembicara 1 ini hanya mengatakan, baiklah kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk paparan lengkapnya saya serahkan kepada teman saya, kayak gitu. Itu juga strategi loh. Boleh itu. Ya, tapi kan kita menemukan fenomena Ya. keterlibatannya sebatas itu. Nah, Iya. mudah-mudahan dengan keterlibatan mereka waktu merancang bagaimana sajiannya nanti mau dipresentasikan, mereka mengambil bagian itu tidak hanya sekedar retorika seperti Pak Puspa katakan ini strategi gitu, enggak. Tapi dari kontennya, dari konten Iya. materi itu dia sudah bisa mengambil bagian gitu. Ada juga yang strateginya, ayo siapa yang bertanya nanti saya catat gitu. Nanti pertanyaan pertama, ayo silakan jawab. Temannya yang disuruh jawab gitu. Dia hanya menyampaikan. Nah, itu strategi juga kan Pak Puspa ya. Iya, betul, betul. Tapi mungkin dari itu nanti mereka dari beberapa pertemuan dengan kondisi yang seperti itu akan meningkat. Saya yakin itu. Ya. Barang Saya strateginya perlihatkan, bertambah. Yang lain pegang papan. ya benar. Ini Pak Puspa kelihatan ya foto-foto. Saya perlihatkan Ya, beberapa ya. foto. Oke, ini foto-foto ketika mereka bekerja gitu ya. Jadi nantinya mereka akan bekerja di papan gitu ya. Dan ini ada papan kayak gitu. Ini berbasis kelompok semuanya. Ini Pak, jadi mereka menulisnya di papan. Ini materinya program linear di matematika ya. Jadi mereka menyajikan grafiknya seperti ini. Nah, ini coba bayangkan Pak, kalau dikerjakan di buku, terus dipindah di papan tulis, itu berapa menit Pak? Bisa dibayangkan ya, yang mau ditampilkan itu kayak gitu. Nah ini kan kalau sudah di papan gini kan tinggal diangkat, langsung siap. Mau diangkat kemana aja, kan ringan tadi. Boleh dipegang oleh satu orang. Gitu. Ini tampilannya seperti itu. Nah, ini mereka berkolaborasi untuk bagaimana sih tampilannya gitu ya. Nih. Ini walaupun ada laptop Pak ya, tapi saat itu kita tidak menggunakannya karena ini mereka mungkin ada membawanya, tapi fokusnya di papan presentasinya. Ini model papan presentasinya ya. Ya, ini ada yang menulis. Ini dibelah dua Pak. Ini kreativitasnya dibelah dua gitu. Nah, terserah. Ini berarti portrait. Ini kreativitasnya Pak. Mereka membawa meja, bangkunya di atas, lalu papannya diletakkan di atas, sehingga tampaknya lebih tinggi. Nah, Pak Puspa bisa bayangkan kalau 5 menit Bapak ngangkat gitu kan pegal juga Pak ya. Malah bisa sengkleh Pak. Nah, dengan seperti ini kan, ini kan saya pikir, ya enggak apa-apa lah, wajar-wajar aja gitu. Walaupun mungkin, Pak, masa mejanya naik kayak gitu, ya enggak apa-apa lah. Ini kan cuma untuk memanfaatkan alat yang ada, terus bisa tampil lebih heboh gitu. Ini semuanya sudah siap Pak, yang di belakang ini juga mau siap presentasi. Jadi setiap kelompok kan sudah punya tampilan. Ini dibandingkan kan berbeda tampilannya nih Pak. Jadi ide kreatifnya nanti bisa langsung kelihatan seperti itu. Oke, ini LK-nya, nanti mereka bekerja dengan LK itu lalu menyelesaikannya di papan. Nah ini
Ini yang kelas 10, tadi yang kelas 11 ya, ini kelas 10. Penemuan tentang ini, apa namanya, rumus akar-akar persamaan kuadrat. Menghubungkan nilai akar-akar. Ini tulisannya kayak gini, Pak. Nah, ini bayangkan kalau ditulis di buku dulu, terus dipindah di papan tulis, itu berapa lama itu untuk menyajikannya. Begitu presentase, dia cuma baca, Pak, dari baris 1 sampai baris terakhir. Waduh, ekspektasi kita hilang nggak kalau gitu. Nah, ini ya, ini yang sudah pernah terjadi. Ini saya minta dikumpulkan papannya, nanti saya foto sebagai dokumentasi saya untuk portofolionya, saya simpan bahwa ini sudah bekerja. Setelah itu terserah mereka karena saya di kota banget, Pak. Jadi mereka tinggal foto aja ini. Udah selesai gitu. Apa yang dikerja tinggal difoto aja. Saya punya kelas outdoor, Pak. Jadi kami bekerjanya di luar kelas seperti ini. Kami punya outdoor ya. Oh, cukup rindang, Pak. Pohonnya banyak. Ini kalau Malang, wah pasti lebih sejuk lagi. Apalagi bahasa Inggris ya, kan lebih santai, Pak. Iya. Apalagi sifatnya misalnya pada kajian penyampaian ini, misalnya conversation, Pak ya, misalnya. Ya, percakapan. Ya, itu kan bisa di tempat mana saja. Nah, ini kami punya outdoor seperti itu. Jadi mereka bekerja di luar ini. Ini kalau hanya hujan gerimis, Pak, nggak tembus. Hujan gerimis rintik-rintik itu nggak tembus karena cukup lebat ininya, daun-daun di pohon itu. Ini di outdoor ya. Ini kebetulan kelasnya di sebelah sini, jadi tinggal ngangkat meja berapa saja, satu kelompok, satu meja. Nah, gitu aja. Sisanya ini ada tempat duduknya, ada tempat duduk mereka. Jadi bekerjanya seperti itu. Cukup fleksibel, Pak. Nah, jadi menurut saya cukup nyaman buat mereka, cukup enjoy. Ini mereka bekerja, ini ada tempat duduk, Pak ya. Beton nih, tempat duduk yang besi juga ada. Sini lapangan basket. Oke, mungkin itu sedikit rekaman jejak yang pernah sudah saya lakukan di kelas menggunakan papan presentasi tadi. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mohon izin lagi, Pak Puspa. Silakan. Iya. Ini ada beberapa hasil angket, karena memang kemarin itu dari segi saya coba menerapkan itu, jadi di akhir pembelajaran atau di akhir sesi pertemuan yang kesekian, sudah pertemuan keberapa kemarin? 1, 2, 3. Yang ke-6, pertemuan 4 dan pertemuan ke-6, itu saya berikan angket. Nah, ini saya cuplik lah beberapa angket dari siswa, gitu ya. Ini katanya, ini pertanyaannya, saya senang belajar saat ini karena ini setujunya hampir separuh, sangat setuju hampir separuh. Jadi hampir separuh ditambah hampir separuh, hampir utuh, Pak. Gitu. Jadi posisi sangat dia senang itu hampir penuh. Gitu. 9% kurang setuju, mungkin dia kurang sehat mungkin, Pak. Yang kedua, ini termotivasi untuk memberanikan diri terlibat bekerja. Ini juga porsinya besar, merah dan birunya cukup besar ya. Jadi mereka berada di situ. Ya, asumsi, Pak, mereka menjawab dengan jujur ya, bukan karena takut kepada saya. Gitu. Minta angket harus bilang bagus nanti. Ini kan tanpa nama kemarin. Saya merasa tertantang untuk mengerjakan tugas matematika. Yes atau no? Wah, ternyata yang setuju cukup banyak, hampir 3/4 ya. Jadi ini tanggapan mereka tentang pembelajaran menggunakan papan presentasi. Menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran ini membuat saya merasa puas karena hasil yang telah saya capai. Jadi mereka itu karena menuangkan apa yang mereka pikirkan, lalu dimanfaatkan hasil pemikirannya dalam presentasi, itu suatu kebanggaan tersendiri, benar Pak ya? Walaupun sekecil apa sumbangsinya, ternyata wah dipakai buat presentasi. Itu kan, wah ini senang banget ini bagi siswa-siswa di strata kelas bawah gitu, ini luar biasa. Karena jarang-jarang, apalagi kalau kaitannya dengan konten, wah mereka pasti hilang gitu. Sumbangannya nggak ada.
Oke, selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan papan presentasi, saya terlibat aktif dalam kelompok. Ini juga yes. Berani menyampaikan ide. Ini juga yes ya. Melakukan sesuatu hal yang lebih detail. Nah, ini tadi ya. Misalnya ketika menyarankan ide, saya minta coba dikaji lagi. Apa titik lebihnya, apa kekurangannya dan sebagainya. Sehingga mereka berpikirnya sangat sangat analitik. Jadi ini sebenarnya treatment yang saya lakukan bukan pada hasil belajarnya, bukan pada konten, bukan pada kompetensi kognitifnya atau pengetahuan, bukan pada bagian itu, tapi lebih kepada masalah motivasi dan kemampuan komunikasinya. Ya, jadi fokusnya yang itu. Kalau kontennya kan saya pikir itu jadi sebab akibat saja. Ketika dia sudah termotivasi dengan baik, kemampuan komunikasinya juga sudah baik, itu insya Allah hasil belajarnya juga berjalan dengan sendirinya. Nah, benar, berimbas pada hasil belajar itu. Karena motivasinya tadi kan yang terutama. Oke, seperti itu kira-kira Pak Puspo dan teman-teman semua ya tentang papan presentasi ini. Coba kita resume aja bahwa dalam penggunaan papan presentasi itu apa saja sih sebenarnya yang menjadi kajiannya. Jadi dalam proses belajar berbasis kelompok itu pasti kita melewati 3 fase. Yang pertama memberi tugas dulu dalam kelompok, kemudian mereka menyelesaikannya, dan terakhir pasti mempresentasikannya. 3 hal ini membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik ketika mereka berkolaborasi. Dan kembali kita ingat bahwa komunikasi ada 3 kemampuan ya, menyerap informasi, mengolah informasi, dan yang terakhir adalah kemampuan menyampaikan informasi. Apakah itu menyampaikan dari yang sudah pernah ada, atau menyampaikan merupakan sebuah modifikasi dari yang ada, atau bahkan informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang terbaru, hasil mereka sendiri. Nah, ini dari hasil ini ternyata ini Pak, berhasil gitu, meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dalam kajian ini saya melihat ada kekuatan-kekuatan itu di dalam penggunaan papan presentasi ini. Dan karena sifatnya sangat sederhana itu Pak, mungkin orang menganggap wah apa juga sih gitu. Tapi ya alhamdulillah di kelas saya cukup membawa pengaruh yang positif bagi siswa. Baik, untuk sementara seperti itu Pak Puspo, saya kembalikan ke Pak Puspo selaku moderator. Mungkin ada hal yang akan diskusikan, monggo kita bicarakan sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ludi, luar biasa. Ini artinya dari yang sederhana, saya yakin ini nanti bisa memotivasi siswa kita dengan keterbatasan, namun masalah kemampuan komunikasi, kemampuan berkolaborasi itu bisa meningkat sehingga terciptalah kemampuan yang kita inginkan, yaitu prestasi jelasnya. Walaupun ini butuh proses, saya yakin ini tidak serta-merta. Kalau kita ingin instan, ya jangan berharap yang muluk-muluk. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat. Sebetulnya saya di sini kalau saya lihat di chat itu Pak Ludi itu banyak yang tanya, tapi ada teman-teman yang memberikan solusi, memberikan itu. Jadi saya kadang-kadang saya baca, ini kok pertanyaan, kok kenapa seperti ini? Di bawahnya sudah dijelaskan. Jadi mungkin untuk yang di chat akan lebih enak kalau gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja. Nah, langsung saja untuk buka mic dan langsung bertanya atau mungkin punya pengalaman yang hampir sama dengan Pak Ludi, kita bisa sharing-sharing begitu Pak Ludi ya. Oke, monggo. Nah, ayo silakan Bapak Ibu. Nah, ini kalau nggak ada
Oh ya, sekedar info Pak Puspa, materinya sudah saya share di chatting. Oh, begitu. Terima kasih. Ini eh, materi untuk link materi sudah di-share oleh Pak Ludi. Sementara kita baik Pak, Bapak Ibu kita sharing-sharing. Boleh, silakan. Saya bisa Eh, bertanya, Pak. oh silakan Bapak. Silakan, Ya, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Saya Bapak? Pak Rusliansah. Oh ya, Pak Rus. Kebetulan teman satu MGMP dengan Pak Ludi. Ah, Saya mau bertanya nih, kebetulan saya dapat baca di chat bagaimana mengantisipasi tulisan yang kurang jelas itu, Pak Ludi. Kan kalau kita menggunakan papan presentasi ini otomatis tulisan agak kecil. Jadi mensiasati ketika tulisan di papan presentasi ini kecil dan ada siswa yang merasa tulisannya tidak bisa terbaca. Seperti itu kira-kira. Makasih. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. wah, kalau saya mah asik itu. Artinya tadi sudah disampaikan itu sama Pak Ludi. Silakan Pak Ludi, di unmute dulu Pak Ludi. Belum Pak Ludi. Ya. Ya. Makasih Pak Rusli ya. Memang gitu, kalau kita menggunakan papan ini, biasanya di awal-awal itu maka kejadian yang Pak Rusli khawatirkan ini terjadi itu. Tulisannya kecil, tidak terbaca, nah itu wajar aja. Tapi kan nanti misalnya pada saat pertemuan pertama, kan kita bisa mereview dari dua sisi. Pertama dari sisi materinya, kita review untuk hari itu apa. Kemudian yang kedua adalah presentasinya. Gitu ya. Presentasinya ini karena menggunakan papan, nanti coba dibayangkan, coba Pak Rusli yang misalnya suruh temannya pegang depan, ayo kamu yang punya presentasi, coba kamu mundur menjauh gitu, coba baca, bisa terbaca atau enggak. Nah terus mereka, oh iya ya, berarti tulisannya harus diperbaiki pada pertemuan yang berikutnya. Jadi memang tahapan itu harus dilewati, karena kemampuan mereka untuk berkomunikasikan tadi ada beberapa hal ya, bisa tulisan, bisa lisan. Jadi kalau dari segi tulisan kayak gitu, ini berarti kemampuan komunikasi kan berarti masih kurang, tidak belum memperhatikan misalnya besar kecilnya huruf yang digunakan. Itu kan termasuk kategori kemampuan komunikasi ya. Seperti itu. Jadi memang tahapannya step by step harus. Masalah itu juga saya temukan di awal itu. Pengalaman saya seperti itu. Dan memang bisa kita perbaiki pada pertemuan berikutnya. Karena pasti nanti kan dari temannya bilang, waduh tulisannya kecil. Nah, itu menjadi catatan-catatan bagi setiap kelompok itu, tolong itu dicatat tuh, ada masukan untuk perbaikan pada penampilan berikutnya nanti kayak gitu. Karena ini kan sifatnya kontinu ya, kalau berbasis kelompok kita gunakan secara kontinu, insya Allah akan terbiasa dan makin banyak yang bisa dipoles seperti itu. Ya seperti Pak Puso bilang, instannya enggak sih. Kalau makan mie instan ya mungkin bisa. Kalau ini Proses, butuh proses. Iya Pak. Pak Puspa ya, sedangkan mie instan kan ada prosedurnya kan, prosesnya Iya, step. betul. Iya, step by step itu aja yang mie instan itu. Seinstan-instannya pasti Eh, ada ah, ah, langkah strukturnya kayak gitu. Bahkan kalau menurut saya mungkin seperti pengalaman Pak Ludi, saya bisa membayangkan walaupun kita sudah memberikan penjelasan atau apa eh, rambu-rambu. Nah, ayo nanti tolong untuk setiap kelompok itu membayangkan papan presentasi kamu itu hanya segitu. Sementara yang akan kamu presentasikan itu mungkin banyak. Nah, itu harus kamu bayangkan. Nah, itu saya yakin Pak Ludi sudah memberikan penjelasan seperti itu. Namun ketika sudah satu kelompok, mereka pasti ada egonya masing-masing sebelum ketemu. Oh, nggak Konfrontasinya bisa ya, konfrontasi masih berlangsung. Nah, itu akan terjadi walaupun konfrontasi itu pun sudah
sebuah komunikasi, walaupun Nah, mungkin ya, nah akhirnya dari seperti yang disampaikan tadi ya Pak Ludi ya, akhirnya ada yang mengalah. Nah itu akhirnya kelompok itu memberikan presentasi yang bagus sesuai dengan masing-masing pendapat dan untuk kepentingan presentasi baik itu secara kelompok untuk kepentingan kelompok maupun individu masing-masing gitu kayaknya. Tuh. Kalau menurut saya seperti itu sama bagus itu. ya Memang butuh alternatif proses. ya alternatif yang pertama juga tadi ada kalau misalnya tidak ingin membagi papan melaminnya menjadi 6, saya dibagi 3 saja. Tapi kalau untuk 6 kelompok kan berarti Bapak Ibu guru nanti butuhnya 2 papan melamin ya, sehingga Ya, 6 kelompok tadi. Ya tinggal dimodifikasi aja Pak Rusli ya. ya tergantung satu kelasnya itu kemudian maksimalnya dalam satu kelompok itu kan biasanya 6. Kalau Ya 7 4 itu sampai sudah 6. Ya, ya, kalau 7 itu sudah kebanyakan itu. Sebetulnya sampai 6 enam itu saja sudah banyak sudah sebetulnya kalau kebanyakan. saya. Ya, Kalau tapi di karena cooperative learning kan memang 4 sampai 6, Pak. ya, Memang kalau lebih terlalu rame, kalau kurang terlalu bebannya terlalu berat. nah, tadi ini berat nggak Pak kalau dibawain papannya? Kalau dilihat mungkin Bu Margareta ini berat nggak Pak kalau dibawain papannya? Maksudnya Nah, mungkin itu apa maksudnya berat nggak? Menurut Pak Ludi yang pengalaman untuk papan presentasinya itu gimana? Silakan Pak Ludi. kalau pada ini ya, di toko-toko media itu biasanya kan ada dijual papan absensi, Pak ya. Ya, Nah, kalau papan absensi itu kan ukurannya juga macam-macam. Tapi kalau kita beli itu, dia biasanya dilapisi dengan multiplek belakangnya, ya kan? Sehingga dia lebih berat. Dan juga dompetnya agak berat juga, Pak. Karena dengan ukuran yang kecil itu kita bisa dapat mungkin satu melamin, papan melamin bahkan bisa 2 papan melamin kita bisa beli. Tapi dia dapat satu yang kecil tadi, yang sudah 1/6-nya tadi, gitu. Nah, kalau memang beli papan yang jadi itu memang berat. Tapi kalau ini kan, ya Ibu bisa bayangkan hanya selembar saja tanpa pelapis, yang pemberatnya kan cuma lakban tadi, tambahan beratnya itu cuma lakban aja, plesteran tadi itu. Jadi cukup ringan. Ibu bisa lihat di presentasi ini kan siswa cewek itu megangnya kan nggak harus ngotot gitu ya, nggak harus otot bicepsnya kan nggak harus besar. Jadi cukup 2 jari saya ditahan itu udah apa sudah stabil lah gitu kan. Memang nggak berat karena dia hanya ukuran 61 kali 81 cm dan tidak ada pelapisnya. Kalau diberi pelapis, mungkin akan berat seperti yang dijual di papan absensi itu. Seperti itu Pak Puspom. iya. Kalau yang saya lihat di chat itu ya seperti tadi, itu sudah ada pertanyaan tapi bawahnya sudah ada penjelasan. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah memahami dan mungkin hanya tinggal eh, mempraktekkan dan mencari ya, melamin ya yang sesuai dengan kantong. Tapi diusahakan yang apa? Yang bisa dihapus nah, supaya nanti bisa dipergunakan untuk berikutnya bahkan bisa digunakan dengan teman sejawat. Nah, seperti Ya itu. benar. Bisa kongsi bersama. Ya, nah, ini kalau ini nah ini ada juga yang ada ide lebih bagus ada talinya bisa ditempel di depan dan dipresentasikan. Nah, itu kalau menurut saya mungkin juga Pak Ludi itu tergantung kreativitas dari Bapak Ibu Benar. guru. Silakan dikembangkan. Saya mau dikembangkan sendiri. Mungkin nanti ada yang agak lumayan itu bisa juga diberi tali, kemudian temennya yang
dikalungkan seperti itu kalau mau. Ya. Tapi itu saya pikir tergantung dari masing-masing kelompok dan kreativitas Bapak Ibu. Tuh, Benar. Silakan, ya silakan, silakan. silakan berimprovisasi saja. Iya, ini karena sebetulnya ini kan sudah sering kita lakukan hanya mungkin untuk mempertegas eh, pemahaman atau peningkatan komunikasi yang kita inginkan dalam pembelajaran itu yang mungkin belum nyampe ke situ. Sehingga Pak Ludi mencoba dari pengalaman Pak Ludi itu memberikan satu solusi dari pengalaman ini. Nah, inilah salah satu solusi. Ya, kalau kita eh, ini sebetulnya juga salah satu ya Pak Ludi ketika kita sudah pandemi kemudian ini untuk merefresh anak-anak supaya sekarang sudah bisa apa berinteraksi ya, komunikasi tapi kita arahkan sesuai dengan mapel kita masing-masing. Benar. Gitu ya Pak Ludi ya. G, cocok. Ada yang menarik dari Pak Sunardi nih Pak, saya baca. Iya. Ya. Untuk pengadaan alat ini siapa yang memfasilitasi? Ya. Kalau itu monggo Pak, kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman semua mau bikin proposal, ajukan saja ke kepala sekolah, nanti ditanggung sama dana bosnya, gitu bisa aja. Tapi kalau mau ikhlas gitu ya, ajaklah beberapa teman untuk berkolaborasi untuk pengadaannya. Pengalaman di lapangan, Pak. Ya, kalau kemarin ini atas biaya saya sendiri Pak, karena waktu itu kan pasca bencana kami itu. Ini kebetulan saya sebagai pengawas ini Pak siapa namanya Pak? Mohon maaf. Pak Ludi. Yeah. Pak Ludi ya mohon maaf Pak. Jadi ini mohon maaf saya tidak buka kamera ya. Saya off-kan dulu. Tapi saya tertarik sekali dengan model pembelajaran ini sebenarnya sangat bagus. Ada penugasan, kolaborasi sekaligus presentasi. Jadi dari hasil kerja kelompok itu dengan media ini sangat menarik. Hanya yang perlu dikembangkan mungkin ke depan, saya berharap memang guru-guru terkait dengan guru belajar ya, itu bisa menjadi kepala sekolah sebenarnya. Karena kalau ini kepala sekolahnya betul tidak memahami tentang ini, pengadaan itu kasihan kalau kepada guru sendiri. Memang inovasi, kreativitas, membangun profesional. Tapi paling tidak kan karena ini untuk bangsa dan negara, dan kebetulan bangsa dan negara juga memiliki dana BOS, bisa juga dana BOS yang terkait dengan sekolah penggerak. Ini sebagusnya memang betul-betul dilaksanakan. Walaupun sifatnya sedikit, media ini pertama irit, yang kedua mudah didapat, yang ketiga bermanfaat, yang keempat bisa digunakan kapan saja dan bisa kolaborasi dengan siapa saja, dan bahkan hasilnya bisa luar biasa. Ini adalah hal-hal yang luar biasa ini Pak. Nah, tapi kalau bukan guru penggerak, kepala sekolahnya saya yakin tidak berpikir ke situ. Gitu. Ya gitu aja Pak. Ya, ini sharing aja Pak, sharing aja. Kebetulan saya sebagai pengawas ini. Menyenangkan Pak. Ya. Memang fenomena yang terjadi di beberapa sekolah itu seperti yang Pak Sunardi tadi ya, Pak Sunardi katakan. Nah, ini jadi kalau saya sudah berapa sekolah ya saya masuki, itu selama saya mengajukan proposal itu selalu diiyakan Pak. Jadi alhamdulillah gitu. Artinya kita kemampuan kita untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa ini nanti seperti ini kita sudah punya gambaran sehingga nanti bisa masuk di benaknya itu bahwa ini bagus ini kayak gitu. Ya, betul. Kemampuan argumentasi kita lah untuk bisa meyakinkan kepala sekolah untuk mengiyakan, meng-ACC berapa biaya itu. Dan saya kira pos untuk di dana BOS kan ada untuk pengadaan. Kalau untuk yang mahasiswa PPL zaman kita dulu ya Pak, kalau
posisi PPL benar-benar semuanya disiapkan. Pas giliran jadi guru, aduh repot. Waduh. Iya Pak, tapi gini, saya punya, mohon maaf nih, kembali ke prinsip saya secara pribadi itu, kalau memang enggak gitu ya, kita bikin aja Pak. Ya insya Allah lah, berkah, rezeki, apa itu kan baliknya ke kita juga yang baik. Leres Mas. Gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi, nggak salah berpikir, kalau misalnya ditolak atau apa gitu ya, tapi coba dulu gitu ya proposal. Kalau enggak, jangan mundur gitu, coba lagi. Ayo kita kolaborasi sama teman-teman, itu murah aja Pak. Kalau berdua aja semangat udah. Bapak Ibu guru. Saya kemarin sendirian Pak, jadi nggak masalah juga, karena memang murah. Makasih Pak. Matur nuwun Pak. Nggih matur nuwun nggih. Pak Sunardi pengawas di mana Pak? Mohon maaf. Saya kebetulan pengawas SMA SMK Pak. Kalau asli orang Pacitan sih. Asli orang Pacitan, tapi sedang merantau di Sumatera Selatan ini. Oh, jadi sekarang di Sumsel. Di Sumsel ya. Kebetulan alhamdulillah ini banyak pengalaman. Saya kok tertarik sekali dengan papan presentasi yang memang betul untuk menjadikan siswa lebih kreatif, lebih inovatif. Terus proses belajarnya juga lebih gampang. Hanya mungkin karakter ketika belajar di luar ruangan yang mungkin yang harus tetap kita pantau terus. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang masih pola lama, Pak. Jadi belajar diberikan tugas, gurunya lungo. Lah itu yang kadang-kadang jadi kendala di lapangan kan kayak gitu. Nah, sekarang tinggal mindset-nya. Guru ya. Iya. Nah, tinggal membangun mindset-nya memang yang harus ke depannya begitu. Iya, benar. Enggak. Terima kasih dengan guru penggerak ini insya Allah ke depan monggo, menjadi nanti silakan aja Pak di ini kan. Nggih, matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi ingkang sampun Pak matur nuwun. ingkang sampun tukar ide untuk kegiatan malam hari ini. Pulau Malang lho Pak nggih. Pulau Malang. Ini Malang pinter-pinter Pak. Tapi nasibnya tetap Pak Malang. Anak saya dua alumni dari Brawijaya juga Pak. Alhamdulillah. Begitu, iya. Silakan Bapak Ibu yang lain ingin sharing, ingin bertanya. Monggo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Bunda Rina. Bunda Silakan. Ani. Ini Bunda Ani, Bapak. Bunda Ani. Oh iya, Bunda Ani. Monggo, silakan. Saya sangat tertarik sekali, Bapak. Saya bukan guru SMA, bukan guru apa, tapi saya guru PAUD. Tapi saya tertarik gitu. Iya, saya guru PAUD. Jadi ini juga bagus rasanya kami cobakan di PAUD. Jadi kebetulan saya dari Mentawai loh Pak. Oh, Mentawai itu di Sumatera Barat yang paling ujung kepulauan luar. Ya. Jadi saya tertarik bagaimana kami di sana belum ada guru penggerak, belum ada guru praktik mengajar, belum ada juga yang namanya itu pun yang Bapak tadi. Kebetulan saya baru gabung ini, saya tertarik sekali besok-besok atau gimananya sharing tentang guru penggerak rencananya. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi, saya ingin ikut jadi yang namanya guru penggerak itu Bapak. Mohon kiat-kiatnya bagaimana sih supaya ada bisa menjadi guru penggerak itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Ini pertanyaan yang menurut saya bingung juga Ibu.
Bapak bingung, apalagi saya yang belum merasakan mau bingung. Ya, Aduh. masanya gini, saya ini bukan guru penggerak, Bu. Hanya saya suka menggerakkan orang. Karena kebetulan saya juga ketua MGMP SMA di Kota Palu. Nah, Pak Rusli tadi itu bagian dari pengurus juga. Nah, jadi gini, kami memang di MGMP itu selalu, ini kebetulan kami sementara kegiatan sampai bulan Juni, nanti akhir Juni ini, terus ada kegiatannya. Kalau soal guru penggerak saya juga bukan, Ibu. Tapi yang penting gini, proses di guru penggerak itu sebenarnya adalah mengubah mindset seorang guru dari tidak mau berbuat, kemudian harus berbuat. Jadi dia nanti orientasinya adalah inovator ya, inovator dan kolaborator. Segalanya dilakukan secara bersama untuk memunculkan sesuatu yang baru. Dan itu tidak harus yang wow-wow gitu. Jadi yang sederhana saja, Ibu bisa melakukan sesuatu, terus apa idenya. Karena nanti gini, pada saat Ibu nanti ikuti pelatihan, kan nanti akan diminta apa kreativitas dari peserta itu, seperti apa gitu ya. Jadi nanti menuangkan pola-pola pikir itu, karena di Merdeka Belajar itu pada dasarnya bahwa belajar itu tidak monoton. Maksudnya kalau Ibu punya gaya gini, gayanya gitu, terus enggak. Karena banyak hal yang mungkin kita tidak lakukan di K13, itu dilakukan di kurikulum Merdeka Belajar. Sebagai contoh yang paling perubahan yang mungkin terasa nanti. Tapi sebenarnya bukan hal baru, hanya kita tidak melakukannya. Yaitu yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Artinya bisa melayani siswa dari beberapa kalangan itu dalam satu pertemuan pembelajaran. Nah, kita kalau di K13 kan kita anggap klasikal, semua siswa itu sama, benar nggak? Yang teman-teman yang bukan PAUD ya. Nah, itu kan kita anggap semua siswa sama, bahkan di PAUD pun gitu, kita anggap semua siswa itu sama, semua peserta didik kita sama, padahal mereka punya karakteristik yang berbeda. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu diakomodasi. Jadi Bapak Ibu nanti ketika masuk di kelas, itu tidak boleh memperlakukan siswa itu secara seragam kalau memang kondisinya tidak seragam. Jadi harus dengan memperlakukan pembelajaran terdiferensiasi. Melayani siswa yang belajarnya terlambat, low learner ya, kemudian yang cepat, ya, itu kita akomodasi. Jadi kalau soal tips guru penggerak sebenarnya nggak cukup banyak yang bisa saya berikan, Ibu. Yang penting Ibu bersemangat dengan komitmen bahwa Ibu ingin mengubah, baik mengubah diri atau mengubah lingkungannya. Karena itulah yang dituntut dalam guru penggerak. Makanya syarat kepala sekolah sebagai pemimpin untuk bisa menggerakkan orang, ya mungkin dengan mengikuti guru penggerak ini, mindset-nya kan udah berubah. Bahwa ingin selalu melakukan sesuatu. Seperti itu kira-kira. Untuk lengkapnya mungkin sama teman-teman yang sudah ikut, Ibu. Saya nggak tergabung dalam guru penggerak. Terima kasih Bapak. Saya pun waktu PTK saya S1 itu dengan papan planel. Jalan papan planel itu apakah sama dengan papan prestasi ya Bapak ya? Kalau papan planel ini kan dia kayak styrofoam itu. Styrofoam itu ada papannya yang warna-warni. Saya bikin di situ tentang metamorfose kupu-kupu. Itu apakah sama? Itu salah satunya ya Bapak ya? Ini hanya penamaan saja Ibu. Jadi tergantung. Saya kuncinya adalah fungsi medianya apa. Itu aja kan. Oh gitu. Iya, hanya fungsi media. Jadi berbagai macam itu bisa ya, sesuai dengan tema yang sama kami ya Bapak ya? Benar. Oh iya, memang berarti kalau gini, kalau misalnya Ibu ya di PAUD ya, Ibu gunakan papan ini ya. Nanti Ibu kalau nggak salah ada yang menggunting gambar tuh, menggunting gambar ya. Nah, Ibu kan bisa menggunakan double tip. Oh gitu, berarti hasil karya anak ditempelkan di situ, dia suatu bangga banget berarti ya. Nanti dia paparkan di depan kayak gitu kan. Terus dia presentasi ya Bapak. Iya, latih dia untuk berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang dia sudah kerjakan gitu. Inilah hasil karya saja. Terima kasih banyak Bapak, itu sangat bermanfaat sekali. Kebetulan saya dapat dari WA ini Bapak, jadi saya ingin bergabung. Oh ini dia gitu, alhamdulillah. Terima kasih, matur nuwun sangat Bapak. Sami-sami Bun. Sekedar tambahan saja Pak Puspo. Ini
ini pengalaman saya dapat dari Chapman di Australia ya, di Canberra. Ada gini, ada pola siswa itu sejak dini diajar untuk berkomunikasi. Mungkin bisa bisa diterapkan di sekolah Ibu. Maksudnya gini, ada hari tertentu siswa itu diminta untuk membawa buah-buahan ke sekolah untuk dia konsumsi sendiri gitu. Untuk dikonsumsi sendiri. Terserah buah apa yang dia mau bawa. Tapi pada momen tertentu itu di jam keberapa, sebelum mereka memakan buah tersebut, maka pembelajarannya apa? Siswa itu hanya menceritakan buah apa yang dibawa, terus kenapa dia membawa buah itu, terus apa keinginannya dengan buah itu, apakah dia mau berbagi atau tidak. Jadi sekedar menceritakan itu. Tadi saya katakan gini, di dalam proses papan presentasi ini kan yang saya tuntut itu adalah keberhasilan bukan dari segi kemampuan kognisinya, dari kemampuan pengetahuannya, tapi saya lebih kepada motivasi dan kemampuan komunikasi. Saya berharap dengan dua ini, maka efek dominonya itu bisa ke kemampuan belajar tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin Ibu bisa terapkan nanti ya di kelasnya. Anak-anak hari ini kita bawa buah ya, bawa masing-masing aja sekedarnya gitu. Mau buah apa saja boleh, mau 1 biji. Nah, jadi nanti siswa itu maju ke depan Ibu menceritakan, ayo kamu ceritakan buah apa yang kamu bawa, terus kenapa buah itu. Jadi mereka hanya sekedar bercerita. Jadi dilatih komunikasi itu mereka seperti itu Ibu modelnya. Jadi bisa membantu lah seperti itu. Oh, terima kasih Terima kasih Pak Ludi. banyak. Iya Pak Rudi. Pak Ludi. Ya, baik Pak Ludi, ini ada dari Pak Kasim. Ini selama Pak Ludi menggunakan papan presentasi, kendala apa yang pernah Bapak hadapi? Yang jelas kekurangannya dalam penggunaan seperti itu. Silakan Pak Ludi. Kalau kendala sebenarnya ya memang kita hadapi itu biasanya di awal. Gitu. Di awal progres siswa itu tergantung sih. Ini kan saya pakai di beberapa kelas. Jadi setiap kelas itu berbeda kecepatan perubahannya itu tidak sama. Iya, betul. Perubahannya. Jadi ada yang cepat bisa menyesuaikan dengan pengembangannya, kemudian dia berinformasi lebih cepat gitu. Jadi kalau soal kendala-kendala, saya pikir mungkin kita, kalau saya sih modelnya nggak sabaran itu Pak Puspo ya, saya ingin itu langsung bisa gitu ya. Jadi mikirnya itu instan. Itu barangkali kendala dari diri saya gitu. Yang menjadi kendala bukan masalah papan presentasinya ya, tapi dari diri Pak Ludi sendiri maunya yang cepat. Iya, berarti kita mesti sabar ya, karena kan yang ngelakoni itu siswa. Kan belum tentu penyampaian kita atau keinginan kita itu mereka bisa nangkap terus ngertiin, terus nanti melaksanakannya itu belum tentu loh. Karena betul. Apa yang kita maksud, yang mereka tangkap bukan seperti yang kita harapkan gitu, bisa jadi kan. Itu jadi kayaknya saya sendiri yang bermasalah gitu dengan tidak sabar. Nah, jadi nanti saran saya buat teman-teman semua harap bersabar karena memang seperti Pak Puspo bilang tadi, ada step by step-nya yang harus kita lewati sehingga nanti kalau dilakukan secara kontinu, insya Allah hasilnya bisa lebih baik seperti itu. Kalau soal kendala lain, kayaknya enggak ada. Baik, ada lagi nih Pak Ludi dari Ibu Siti Aminah dari SMP Negeri 1 mana nih? Yang jelas Pak Ludi, apa ide Bapak ini saya tiru dan saya tulis PTK-nya. Apa tidak masuk plagiasi, Pak Ludi? Terima kasih. Kalau untuk PTK itu Pak, dengan treatment yang sama pun, itu nggak masalah. Karena nggak masalah. PTK berlakunya lokal. Sesuai dengan kondisi ada. Ya, itu. Misalnya gini. Data lingkungan. Ya. Sama saya itu mungkin bagus. Nah, belum tentu sama Ibu juga bagus. Atau sebaliknya, saya coba kok nggak bagus. Sama Ibu bisa bagus gitu. Karena sifatnya memang lokalan kayak gitu. Jadi dia cluster kayak gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Plagiasi itu kalau misalnya
apa yang saya tulis persis sama dengan yang Ibu tulis. Nah, itu baru plagiasi. Kalau ide-idenya sih enggak. Karena penerapannya kan mau dicoba nih. Apakah ada peningkatan untuk treatment ini terhadap kelas Ibu? Itu silahkan, monggo. Untuk teman-teman tadi banyak yang bertanya, Pak Puspo, ini saya mau coba pakai dan sebagainya, silakan. Ini karena sudah kita bahas di sini, sifatnya sudah... Berarti sudah untuk semuanya berbagi. Nah, ya ini Bapak dari Ibu Sydney kalau nggak salah, Ibu Sydney Kasana. Adakah Bapak melakukan analisis keberhasilan penggunaan papan presentasi dan efektivitasnya dari pembelajaran peningkatan prestasi hasil belajarnya baik secara kualitas maupun kuantitatif maupun kualitatif gitu. Untuk kajian selama ini belum, karena tadi saya fokusnya hanya bukan pada bagian konten atau kompetensi pengetahuan dan keterampilannya ya, tapi lebih kepada motivasi dan how to make motivate. Motivasinya ya. Jadi hanya sebatas itu saja. Nanti boleh Pak, Bapak yang melakukan kajiannya, monggo silakan. Nah, ya itu silakan. Silakan. Bisa menjadi nilai plus untuk kreditnya. Yang ditulis dengan spidol marker. Nah, ini mungkin ya mungkin bisa saja ini ada Bu Farida Hayati ini ada katanya sekarang di toko jual papan tulis kertas yang ditulis dengan spidol board marker. Nah, itu kan memang tergantung mungkin kalau di kota. Nah, ini mungkin silakan ini satu inovasi saya pikir ya sebetul. Nah, string presensinya sudah oke. Sepertinya sudah semuanya ini Pak Ludi. Nah, tapi mungkin yang ingin langsung bertanya atau mungkin Pak Ludi untuk pembelajaran informatika adakah saran? Informatika ya. Ya, kalau informatika kan memang kalau sekarang kan materinya itu tidak sama dengan materi informatika di zaman sebelumnya ya. Iya, betul. Sebelum penghapusannya lalu itu setelah muncul lagi beda KD-nya, beda konten materinya. Tapi saya menyarankan begini, kalau pada pembelajaran informatika ya, kan di situ ada sistem operasi ke apa itu. Nanti boleh saja mengambil guntingan-guntingan ya, guntingan-guntingan dari model itu, dari koran kah, dari mana, terserah saja dia, sehingga nanti bisa dipaparkan. Jadi sebenarnya kalau dengan carta tadi bisa disimpan, gitu ya. Tapi kalau ini mau dipakai berulang-ulang, misalnya, berikutnya nanti kelas yang lain lagi, tapi tidak mengeluarkan biaya siswanya karena alatnya sudah disiapkan, misalnya kayak gitu. Bisa menggunakan double tip, nanti ditempel, bisa dilepas lagi, kayak gitu. Mungkin sebatas itu aja. Tapi kalau mekanik dari operasional dari informatikanya, yang nggak bisa lah, ini kan ini manual ya. Jadi kalau mungkin sekedar hanya paparan-paparan seperti itu, monggo silakan. Tapi kan diharapkan kalau di informatika, kalau sekolah itu mengajar informatika, berarti kan alatnya ada, gitu kan, pasti gitu. Ya. Kalau sekolah yang tidak mengambil mata pelajaran informatika, mungkin masalahnya adalah komputer yang ada di sekolah, itu masalahnya. Nah, ini tadi kan sebuah solusi ketika sekolah itu tidak punya komputer, siswa kesulitan dengan komputer, dan sebagainya. Jadi bisa diganti dengan papan presentasi tadi. Nah, diharapkan nanti kan meningkat, Pak ya. Tadi kan Pak Puspo saya tawari ada 4 kan, mulai dari carta, papan presentasi, kemudian menggunakan proyektor, sampai pada yang canggih nanti menggunakan digital. Smartboard ya, kita gunakan smartboard yang lebih mahal itu. Kalau sekarang kan ada produksi Epson itu yang bisa disorot dekat, lalu kita bisa aktivasi. Itu jauh lebih murah dibandingkan dengan smartboard yang papan ditempel langsung itu. Tidak fleksibel ya, kalau proyektor kan bisa lebih fleksibel mungkin.
Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran atau mungkin apa saja mumpung ada Pak Ludi ini. Ini kalau Pak Ludi sudah terbang, wah sulit ini dicari nih. Tapi ada konotasi atau kata-kata bijak kedua. Iya. Kalau mau berarti terbang itu apa ya? Tidak ingkar janji. Gitu. Iya, iya. Yang butuh materi tadi mungkin sudah ya. Coba saya kirim lagi. Saya mungkin tadi sudah tertumpuk. Sudah. Saya juga cari tadi sudah. Ya, Sudah saya kirim. Oh bentar, salah kirim saya. Nah, sudah Pak, to everyone. Tadi salah. Ngekliknya salah tadi. To everyone ya. Ya. Tadi kena klik yang spesifik Pak Nugroho kayaknya. Sudah tampak Apa? Pak? Oh ya. Sudah. Ya, sudah. Sudah. Baik, Nanti Bapak Ibu itu saja dalam bentuk PPT, insya Allah tampilannya sama dengan sama. paparan. Kalau nggak sama ya dikolaborasi, diutek-utek lagi. Saya pikir yang terpenting konten dari materi itu bagaimana kita berkreasi dari materi yang sudah ada. Ya. Oke. Baik, Pak Ludi, sepertinya teman-teman ini sudah nggak ada yang bertanya. Mungkin Pak Ludi bisa memberikan closing statement untuk materi Bapak sehingga kita bisa tahu bagaimana keluar biasaan dari materi yang Bapak sampaikan. Silakan Pak Ludi. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di webinar kami ini. Semoga apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat nantinya ya. Jadi dari pengalaman kita di dalam pembelajaran berbasis kelompok ini, masalah utamanya kan pasti di presentasi tadi. Ada dua hal tadi yang saya katakan yang jadi polemik kita selama ini. Apa itu? Yang pertama adalah transfer dari apa yang mau disajikan itu dengan apa yang sudah dikerjakan. Itu terjadi transfer dan itu berarti kita waktu yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, kemampuan presentasinya apa? Ternyata dia cuma membaca saja apa yang di papan tulis dan sebagainya. Itu berarti kemampuan komunikasinya kan lemah. Nah, jadi di sini ada alternatif untuk bisa meningkatkan kemampuan komunikasi itu, plus, dapat bonus juga nih, meningkatkan motivasi belajar. Karena sesuatu yang terjadi di dalam pembelajaran berbasis kelompok tadi menggunakan papan presentasi, itu kolaboratifnya terjadi. Interaksinya juga terjadi. Kemudian partisipasi aktif terjadi, gitu ya. Kemudian ide-ide kreatif yang sederhana, tidak harus berpikir yang wah pada konten, tapi minimal pada bagaimana menyajikan saja, tulisannya harus di sebelah mana, gitu. Itu kan sudah menginspirasi buat dia. Dan ketika idenya itu digunakan pada saat presentasi, itu merupakan kebanggaan bagi terutama siswa-siswa yang berada di level kelas bawah, yaitu kebanggaan tersendiri buat mereka. Wah, ide saya dipakai untuk presentasi, gitu. Padahal hanya cara nulisnya saja, gitu. Belum pada konten dan sebagainya. Tapi itu sudah menjadi bagian motivasi buat dia. Wah, kalau begitu berikutnya saya ingin coba yang lebih lagi, gitu. Jadi dia menuangkan sehingga termotivasi lagi. Nah, harapannya dengan pembelajaran berbasis kelompok ini pasti ada 3 tahapan ini. Yang pertama penugasannya, mereka mengerjakan tugas. Nah, kalau biasanya kerjanya di buku, sekarang langsung kerja di papan presentasi. Sehingga pada saat mereka akan mempresentasikan, tidak perlu ada transfer dari apa yang sudah dikerjakan kepada apa yang mau dipaparkan, karena sudah ready.
ready untuk disajikan. Kemudian pada saat presentasinya pun papannya bisa diangkat ke sana kemari karena cukup ringan. Jadi dia fleksibel, bisa dibawa ke sana kemari ya, dan cukup ringan, itu tidak berat. Kemudian yang terpenting adalah bahwa papan presentasi ini modal dasarnya adalah papan melamin tadi dengan harga yang relatif terjangkau, mudah cara bikinnya, gitu ya, keunggulan-keunggulannya ya, mudah didapat bahannya, kemudian murah biayanya, kemudian berikutnya bisa dipakai berulang, kemudian yang paling oke lagi apa? One for all, satu buat One for all, ya. Iya, itu tadi. Mungkin itulah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi. Teman-teman yang mau menggunakan ide ini silahkan. Mau dimodifikasi silahkan. Dengan inovasi yang sedikit berbeda dengan inspirasi ini silahkan. Mau diterapkan di kelasnya menjadi sebuah PTK dan sebagainya, monggo silahkan. Silakan. Orang Jawa itu nyoh gitu, pokoknya nyoh. Nyoh, wes. Aku diblukan kuwi. Tinggi Bu. Bu Dewi. Terima kasih Pak Ludi yang Pak sudah. Profesor, lupa nih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, mungkin salah kata atau. Jeronya apa yang jerone? Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Monggo Pak Puspa, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ludi yang sudah memberikan materi yang luar biasa malam hari ini di edisi Kelor yang ke-65. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan ini nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Ludi Bambang Sasongko yang telah memberikan dari hal yang sudah disampaikan Pak Ludi tadi. Kalau boleh saya menunjukkan bahwa penggunaan papan presentasi ini akan memberikan sesuatu pada siswa untuk bisa menuangkan kolaborasi, presentasi, komunikasi yang dari hal-hal kecil tersebut insya Allah akan memberikan motivasi belajar siswa yang nantinya pasti kalau motivasi besar pasti prestasi akan ikut. Gitu. Sekali lagi, saya selaku moderator di kegiatan malam hari ini menyampaikan terima kasih. Mohon maaf jika dalam mendampingi Pak Ludi, mendampingi Bapak Ibu kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga ada ide lagi, ada sesuatu lagi yang menginspirasi kita menjadi guru di Nusantara ini. Saya Puspo Andoko dari Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali nanti. Ya. Sama-sama.